Potret kemiskinan masih nyata di tengah masyarakat. Seorang warga beserta keluarganya di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, harus bertahan hidup di sebuah gubuk reot selama bertahun-tahun tanpa bantuan memadai. Selamat datang di channel saluran informasi dari berbagai media online yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI di Kabupaten Deli Serdang. Channel ini merupakan wadah dan saluran informasi dari berbagai media online di Kabupaten Deli Serdang yang akan menyajikan berita-berita daerah, nasional, mancanegara serta berita hukum, kriminal dan peristiwa yang terupdate. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih. Gubuk reot itu berdiri di pinggir lahan kosong. Di dalamnya, tinggal sepasang suami istri bersama dua anaknya, bertahan hidup dari sisa-sisa harapan yang terus dirawat di tengah keterbatasan. Namanya Sidik Pramono. Berusia 33 tahun dan istrinya bernama Sri Gati berusia 31 tahun. Sedangkan anaknya bernama Ramadan berusia 8 tahun dan Az-Zahrah berusia 6 tahun. Sudah lebih dari 5 Sidik Pramono tinggal di rumah yang nyaris tak layak disebut tempat tinggal itu. Rumah beratap rumbia yang sudah bocor di sana-sini dengan lantai tanah serta dinding rumah tanpa berjendela yang kini sudah lapuk itu menjadi saksi bisu perjuangannya membesarkan kedua anak mereka tanpa penghasilan tetap. Tak ada sanitasi yang layak dan penerangannya juga seadanya yang arus listriknya mendapat sambungan dari sebelah rumah. Kondisi memilukan ini baru mencuat ke permukaan setelah viral di media sosial, memicu perhatian publik dan desakan kepada pemerintah desa untuk turun tangan. Menanggapi hal tersebut, melalui kepala dusunnya, yakni Kepala Dusun 7, Saharudin, pemerintah Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yakni Kepala Desa Wonosari, Suparman, akhirnya buka suara. Kami turut prihatin atas kondisi warga kami tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pendataan dan sedang mengupayakan bantuan, baik dari program bedah rumah maupun bantuan sosial lainnya, ujarnya saat dikonfirmasi Satya Bakti Online, Senin, 19 Mei 2025. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi kendala dalam menjangkau semua warga yang membutuhkan. Untuk itu, Kepala Dusun 7 Desa Wonosari itu mengungkapkan, mereka membuka ruang bagi kerja sama lintas sektor, termasuk dari kalangan dermawan maupun lembaga sosial. Kadus 7 Desa Wonosari itu berharap semua pihak dapat memahami prosedur dan keterbatasan yang dihadapi pemerintah desa. Kami tidak tinggal diam. Justru kami terus berupaya, tapi semua ada tahapannya, ungkas Kadus 7 Desa Wonosari itu. Pihak pemerintah desa berkomitmen akan menindaklanjuti kasus ini, ungkap Kepala Dusun 7 Desa Wonosari itu. Oke Pak, itu nama Sidik Pramono. Sesuai dengan kami lihat di YouTube itu. Ya, memang sih kita prihatin, tapi saya selaku Kepala Dusun, selama ini dia setahu saya dia tinggal di Pundarejo, Pak. Karena pada waktu dapat undangan untuk bantuan beras, itu saya tanya sama orang tuanya, Sidik Pramononya mana Pak? Oh tinggal di Pundarejo. Kapan tuh? Waktu tahun 2023, 2024. Nah saya titip sama orang tuanya Pak. Dan di situ dia tinggal. Setahu saya itu dulu waktu saya cek ke sana itu kan kandang kambing. Nah, jadi pada waktu kemarin ada orang dinas sosial datang, ada terdaftar nama Sidik Pramono mau ngecek rumahnya. Disitulah baru tahu saya itu rumahnya, karena dapat nama tetangga mana rumah Sidik Pramono itu di belakang katanya. Kapan Bapak tahu tempat Semalam tinggal? itu Pak, sebelum YouTube-nya naik itu. Itu tahun ini juga. Tahun ini 2025 bulan 5 bulan 3. Bulan 3 Bapak tahu bahwa Ada rumah itu. Ada tim dinas sosial datang mencari rumah Sidik Pramono. Saya tanya sama Sutina, ya kan, tetangganya, mana rumah Sidik Pramono? Oh itu, loh. Seperti ini Bu, saya bilang. Mana rumahnya? Ini. Kamila itu terkunci, orangnya tidak ada. Kan mau moto nih Pak untuk bantuan dari dinas sosial. Keberadaan orangnya gimana? Saya baru itu tak tahunya ada rumah di situ. Memang selama ini kan memang kandang kambing di belakangnya Pak. Sama sebelum dia ada di situ, saya lihat itu kandang kambing. Karena pada waktu
pembangunan bedah rumah di sebelah itu ada bantuan bedah rumah, ada tim kabupaten, tim kecamatan untuk ngecek bedah rumah di daerah situ. Udah kami cek sampai belakang itu hanya si Mujiono. Kapan itu bedah rumah? Tahun 2019. 2019 itulah bedah rumah Pak. Sebelum Covid. Ada situ bedah rumah di samping itu. Itulah yang dapat dari kecamatan. Bedah rumahnya hanya bantuan barang jadinya aja, seperti semen semua itu dibantu di situ Pak. Yang bangun Bujono dari dinas sosial. Yang bangun dia sendiri atau dari apa? Orang itu sendiri Pak, itu yang kan. Cuman kan itu bantuan semua dilengkapi sama orang dinas sosial. Nah sekarang kan bapak udah tahu nih bahwa Sidik itu udah tinggal sekarang di sini. Nah terus melihat kondisi rumahnya juga. Nah terus bagaimana tanggapan Pemdes di sini melihat kondisi warga dengan kondisi seperti itu? Ya kita Pak, kalau umpamanya ada program ya kita usulkan Pak. Kalau umpamanya nggak ada programnya, kita nggak bisa, karena dari bulan 1 sampai bulan sekarang ini itu masih verifikasi semua dari tingkat 2 semua Pak. Belum ada bantuan apa-apa, semua masih verifikasi. Sampai udah 3 kali Pak verifikasi. Pertama di kecamatan, dari bulan 2 kemarin ya, verifikasi udah masuk. Terus dari kabupaten itulah bulan 3 Pak. Ibu yang dari kabupaten itu. Ada itu yang udah datang, udah difoto dia Pak. Nah kalau umpama ada pengusulan bedah rumah ya kita usulkan Pak. Karena 2025 ini belum ada kami yang mendapatkan program usulan itu Pak. Nah, kalau ada pasti dialah duluan, karena kan kita lihat memang semua dindingnya, semua kan. Dan dia selama sebelum dia tinggal situ, dia tinggal di rumah bapaknya juga di depan kan, ya. Pas di rumah bapaknya itu Pak. Rumah orang tuanya. Jangan selalu situ rumah orang tuanya. Nah kalau di belakang itu mungkin dia udah mau lagi pula itu Pak, tanah itu kan masih nama orang tuanya. Nantilah kalau umpamanya kita cek nanti memang udah tanah dia, terus ada program, pasti itu Pak. Karena sekarang ini kan program, kalau ada program bedah rumah harus surat tanahnya sendiri. Dan itu tanah dia, maka itulah. Sampai sekarang ada nggak data yang masuk kemari untuk pengusulan dia? Nama dia udah terdaftar Pak di dinas sosial. Maka orang dinas sosial itu udah nyampe ke situ, udah dipoto Pak. Cuma rumahnya terkunci. Rumahnya terkunci. Rumahnya terkunci, orang nggak ada. Jam 11 kami Pak datang. Jam 11 siang. Itu kapan orang bapak sama di dinas sosial? Bulan 3 kemarin. Nggak, sebabnya kemarin kata saya wawancara dia, itu memang ada datang foto-foto. Jadi nggak ada dia. Kami datang nggak ada dia Pak. Mungkin yang dari kecamatan itu Pak. Mungkin dari kecamatan. Karena dia ada tim. Ada di kecamatan, ada dari kabupaten. Karena ini 2025 ini masih verifikasi semua kebenarannya gitu. Belum keluar bantuan apa-apa. Belum apa-apa. Kapan rencana kira-kira? Kurang tahu Pak. Karena yang menentukan itu kan orang itu Pak. Tapi namanya sudah terdaftar. Sudah terdaftar di dinas sosial. Ya. Untuk bedah rumah. Kalau bedah rumah kita kurang tahu lah, nanti orang itulah yang memilah-pilah. Mana yang bedah rumah, mana yang apa. Nanti kan orang itulah yang memilah-milah. Jadi untuk bedah rumah ini setahu Bapak, ini kewenangan siapa sih? Kan sebenarnya kalau ada dia, umpamanya gini Pak, untuk Wonosari ada 5. Nah, nanti saya minta sama Pak Kades, Pak saya satulah ada namanya ini. Nah, nanti Pak Kades mengusulkan itu, carilah surat tanahnya, KTP-nya, kakaknya, biar masukkan sana. Nanti sampaikan kecamatan, bantuannya turunlah itu, karena dia kalau nggak salah yang terakhir kami terima Pak ya itu 15 juta. Udah itu nanti kekurangannya kamilah sama Pak Kades yang membenahi. Umpamanya rumahnya kan dibangun 6x6 bisa kita kan, jumlahnya 22 juta. Ya 15 juta bantuan, yang sisanya
kepala dusun sama Pak Kades lah. Melalui Ya, ADD. kita minta sumbangan sama pengusaha-pengusaha, semen dan pasir gitu Pak. Iya, jadi semacam apa kerjasama ya? Ya, karena dari dinas itu hanya segitu dia dapatnya. 15 juta ya? 15 juta dia per rumah itu. Yang pernah terjadi? Ya, saya ada satu lah. Yang terakhir? Terakhir. Oh, 15 15 juta. Nah, itu 15 juta itu nanti dibelikanlah dia pintu, terus batu, pasir, semen. Kekurangannya kita yang mencari Pak, supaya mereka udah terbangun. Tapi jumlahnya 6 kali 6 Pak. Harus lebih dari situ? Wah, biayanya besar Pak. Oh, jadi memang ukurannya 6 kali 6 aja? Iya. Oh, Kalau lebih dari situ ya kita minta tanggung jawab dari yang punya rumah yang Pak. punya kelebihannya ya? Iya, karena kita kan biayanya Pak. Oh, biayanya ya. Oh, nah terus berarti di sini peran Pemdes di sini hanya rekomendasi aja ya? Ya kalau ada program kita disampaikan Pak Kades ya kita minta satu gitu Pak. Iyalah, artinya di sini kan untuk program bedah rumah peran Pemdes di sini hanya rekomendasi saja sama Pemkab. Iyalah Pak. Terus untuk pelaksanaan bedah rumah ini di Pemkab sama siapa sih Pak? Setahu Bapak? Kalau langsung kepala desa lah yang melaksanakannya di lokasi. Karena kan nanti diajak gotong royong warganya. Oh gitu ya. Tukangnya Pak, tukangnya satunya biayanya. Keneknya kita yang bayar Pak. Gitu. Iya. Nah tadi Bapak bilang dari Pemkab dapat bantuan 15 juta ya, untuk per rumah 6 kali 6. Itu siapa yang memberikan dari Pemkab ini? Kalau yang pertama dulu ada langsung Pemkab ngasih barang. Iya, maksudku yang memberikan barang ini senilai 15 juta ini siapa apakah dari dinas mana gitu? Dinas sosial apa itu? Dinas sosial ya. Oh. Dinas sosial. Ini karena kan dari turunnya kan di kecamatan. Satu kecamatan itu berapa desanya, nanti di desanya lah dipanggil kan, Pak desanya, terus berapa jumlah ini satu desa yang ini sekian, nanti desanya yang memanggil dusun. Mana dusun-dusun yang apa? Nah ditanya, Pak harus ada Pak satu. Ya nanti ya kita harus bergerak sama Pak. Ya. Tukang dibiaya yang satu ya kan. Satu. Kalau mau 2 tukangnya 3 gitu ya. Kami kepala dusunnya yang biaya Pak. Itu dibukan kalau ujiannya gitu. Karena sini Pramono ini saya nggak tahu itu Pak, dia buat rumah situ. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau saya tahu ya mungkin ya kita bisa usulkan juga ke dinas provinsi mungkin ya. Ada dinas provinsi yang ngadakan. Cuman kan kemarin itu kan masih Tanjung Baru yang dapat Pak. Tanjung Baru. Nah kita Wonosari belum ada disampaikan. Tapi kalau ada ya mungkin kami bisa nyari. Karena di situ ada satu lagi yang namanya Samiran. Dulu kan ada pernah dibedah rumah dia. Tapi karena dia pindah ke belakang, dia rumahnya lantai tanah juga, udah dicek juga sama tim. Di situ ada 2 rumah itu. Jadi setahu Bapak berarti Pak Sidik ini Sama itu setahu Bapak kapan tinggal di sana? Kalau kakaknya dusun 7 dia Pak. Dia dusun 7. Mau buat surat tidak mampu pun dia dusun 7. Tapi kan dia selama di Punan Rejo, setahu saya dia di Punan Rejo gitu lah. Gitu. Enggak. Dia pindah kemari nggak lapor saya kan. Oh, jadi maksud saya yang saya tanyakan, kapan Bapak tahunya bahwa Sidik Pramono itu tinggal di situ? Ya itu Pak, waktu tim dari kabupaten itu datang, nanyakan rumah Sidik Pramono. Saya tanya sama tetangga, Kak Sutina namanya. Kak Sutina, katanya rumah Sidik Pramono di sini. Mana rumahnya? Itu di belakang. Barulah kami ke belakang dari samping. Oh ini rumahnya. Kok bisa ada ini? Lain itulah. Difoto lah sama ibu itu yang dari kabupaten. Itu kapan itu? Bulan 3 semalam. Oh, Maret 2025. Oh, berarti disitulah Bapak tahu bahwa
Sidik Pramono tuh tinggal di situ. Ya nggak jumpa orangnya Pak, cuman tetangga yang bilang. Iyalah. Sidik Pramono rumahnya mana Kak? Itu katanya. Iya. Bilang, tengok, kapan bangunnya ini? Nggak bilang gitu. Oh, gitu. Karena dulu kan kandang kambing Pak, orang tuh ada kambing yang di kandang kambing, orang itulah ngarit di belakang. Karena selama ini kan dia tempat bapaknya tinggal. Bapaknya kadang dia di Pundarejo. Berarti rumahnya itu bekas kandang kambing atau? Itu kan Pak, kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Pokoknya situ ada kandang kambing situ. Setahu saya dulu ada kandang kambing punya orang tuanya. Tapi yang ini yang dibangun dia yang kosong ya sebelah mungkin, sebelah kandang kambing itu. Gitu. Karena kami waktu ngecek pun ke belakang Pak masih kosong itu waktu 2019 itu. Itu bedah rumah, kan ada bedah rumah tim dari kabupaten itu. Itulah si Mujiono itu yang dapat. Itulah dikirim barang-barang yang sana. Batu apa semua dikirim. Nanti itu kita gotong royong kan Pak. Nama Bapak lah Pak? Oh, nama saya Saharudin Pak. Saharudin, Kadus, Kepala Dusun 7. Kita udah banyak Pak bedah rumah di Dusun 7. Seperti Aditi, Rahmat, ya kan. Terus ada bedah rumah dari apa ada Pak? Langsung dari Jam Sostek. Mukarni. Pada waktu Bupati datang itu, peresmian untuk bedah rumah kita kan ada Bupati datang. Ada Jam Sostek, numpang kamar mandi di rumah yang ini. Itulah dia dapat bantuan dari Jam Sostek. Ada Mukarni. Jadi ini terakhir Pak. Jadi artinya ini pihak Pemda juga akan segera merenovasi atau macam mana dengan melihat? Ya kita lihat usulan dulu Pak. Oh usulan. Kalau ada nanti dari PMK berapa ya itu kita karena dia nampak udah jelas kita kan semua udah tahu ya kita dulu kan dia nanti. Itu dulu kan ya. Jadi sampai sekarang ini usulan belum. Dari bulan 1 sampai bulan ini karena presiden baru kan. Zaman Jokowi kan dia udah tetap masuk. Karena ini Prabowo kita nunggu karena orang masih verifikasi semua Pak. Betul. Dari bulan 1 sampai bulan 2, bulan 3 itu verifikasi semua Pak. Ada tim kecamatan, ada dari desa. Bahkan yang terakhir saya bawakan tim dari kabupaten dengan Ibu. Sementara itu, warga sekitar juga angkat bicara yang dalam hal ini berharap perhatian yang datang tidak hanya sebatas janji. Sudah lama dia tinggal di situ. Kami berharap pemerintah benar-benar membantu, jangan cuma datang pas viral saja, ucap seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Kisah ini menyoroti pentingnya kepekaan sosial dan kehadiran negara di tengah warga yang kesulitan. Banyak pihak ini mendesak agar langkah nyata segera dilakukan agar penderitaan warga tidak terus berlarut. Untuk diketahui, di balik kesunyian Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang itu, ada jeritan yang tertahan tentang hak hidup layak, tentang harapan akan keadilan sosial, dan tentang negara yang belum sepenuhnya hadir bagi warganya yang paling rapuh. Kini, warga hanya berharap, suara mereka bisa sampai ke telinga pemimpin. Bukan untuk mengemis belas kasihan, tapi untuk menuntut hak sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi dan diperhatikan. Demikian laporan Satya Bakti Online dari Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih.